Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda gabung di sebuah komunitas, entah itu profesional atau keagamaan, yang awalnya semangat banget, tapi kok lama-lama rasanya jadi garing, kehilangan arah? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas cara menghidupkan kembali komunitas yang lagi macet. Oke, kita mulai pakai analogi yang ngena banget nih. Apa komunitas Anda itu rasanya kayak mesin mobil tua? Di starter sih nyala, tapi suaranya tersendat-sendat gitu. Kegiatannya ada, tapi rasanya kok nggak maju-maju ya? Kalau Anda merasakan ini, tenang, Anda nggak sendirian. Sebelum kita benerin sesuatu, kita harus tahu dulu dong apa yang salah. Jadi sekarang, kita bakal coba diagnosa 4 penyebab paling umum kenapa sebuah komunitas bisa kehilangan semangat dan rasanya, yaitu tadi, macet di tengah jalan. Mungkin pertanyaan ini pernah lewat di kepala Anda, atau Anda dengar dari anggota lain. Sebenarnya, untungnya gua ikut komunitas ini tuh apa ya? Nah, pertanyaan simpel ini sebetulnya adalah sinyal paling jelas kalau ada sesuatu yang harus segera kita perbaiki. Penyebab pertama, dan ini sering banget kejadian, komunikasi yang nggak nyambung. Info program datangnya mepet, keputusan penting rasanya kok tiba-tiba banget, dan akhirnya anggota jadi ngerasa nggak dilibatin. Saat pengurus ngomong A tapi anggota nangkapnya Z, disitulah kepercayaan mulai goyah. Selanjutnya, arahnya nggak jelas. Mungkin kegiatannya banyak, tapi tujuan besarnya apa? Agak kabur. Kita ini kumpul buat belajar, buat nambah koneksi bisnis, atau buat bikin proyek bareng. Tanpa tujuan yang jelas, anggota merasa waktu mereka sia-sia, kayak ikut arisan tapi nggak tahu uangnya buat apa. Nah, ini dia nih isu yang agak sensitif, ego dan kepentingan pribadi. Kalau komunitas sudah berubah jadi panggung buat orang-orang yang paling kencang suaranya, bukan lagi jadi ruang aman untuk tumbuh bareng, suasananya jadi nggak sehat. Semangat kolaborasi bisa berubah jadi ajang adu hebat. Dan yang terakhir, kurangnya hasil yang nyata. Anggota itu butuh bukti, gue dapat ilmu bareng nggak? Koneksi bisnis nambah nggak? Ada peluang baru muncul nggak? Kalau jawabannya kebanyakan nggak, dan isinya cuma rapat dan kumpul-kumpul aja, orang-orang bakal mundur perlahan. Oke, masalahnya sudah kita identifikasi. Tapi tenang, ini bukan akhir dari segalanya kok. Sekarang, yuk kita beralih dari masalah ke solusi. Ada 3 pilar fondasi yang bisa kita bangun lagi untuk mengembalikan momentum komunitas kita. 3 hal ini kuncinya. Pertama, perjelas arah. Pilih satu tujuan utama dulu, nggak usah muluk-muluk. Kedua, rapikan sistemnya. Bikin aturan main yang simpel dan peran yang jelas, biar nggak ada yang bingung. Dan ketiga, yang paling penting buat anggota, buat program yang nendang, yang manfaatnya nyata dan langsung terasa. Sekarang, kita fokus ke perannya para pemimpin atau pengurus. Tugas kalian itu bukan jadi bos, tapi lebih seperti merapikan rumah bersama ini, biar semua orang merasa nyaman dan tahu kita mau jalan kemana. Nah, ini pergeseran mindset yang krusial banget. Seorang pengurus itu bukan atasan, tapi pemimpin yang melayani. Tugasnya yaitu menata rumah kita ini, memastikan semua orang merasa diterima, dan paham tujuan kita bareng-bareng. Kepemimpinan yang melayani itu fondasi utamanya kepercayaan. Ini dia rencana 5 poin praktis buat para pengurus. Pertama, bangun visi bersama, biar kapal kita nggak jalan ke arah yang beda-beda. Terus, buat pembagian peran yang jelas supaya nggak tumpang tindih. Ketiga, biasakan komunikasi yang terbuka dan dewasa, karena masalah nggak akan selesai kalau dipendam. Keempat, fokus sama hasil, bukan cuma bikin acara yang rame tapi nggak ada artinya. Dan terakhir, jadikan evaluasi sebagai rutinitas biar kita terus belajar. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat contoh praktisnya. Bagian paling seru dari menghidupkan kembali komunitas itu ya ini, merancang program-program yang beneran ngasih dampak. Di sini ada banyak banget ide, tapi coba kita bayangin beberapa aja. Misalnya, ada kelas bulanan buat nambah ilmu yang relevan, atau sesi mentoring personal di mana yang senior bisa bimbing yang junior. Bahkan hal sesimpel etalase produk anggota itu bisa menciptakan dampak ekonomi langsung loh. Kuncinya bikin aktivitas yang manfaatnya langsung kerasa. Yuk, kita bedah salah satu ide yang keren banget ini, internal marketplace. Konsepnya sederhana banget. Ini adalah kesepakatan bersama untuk, kalau bisa, memprioritaskan pakai produk atau jasa dari sesama anggota komunitas. Ini bukan paksaan ya, tapi komitmen buat saling dukung. Cara ampuh buat bangun ekonomi internal yang kuat. Contoh lainnya, sesi Connect and Collaborate. Daripada cuma ngobrol bebas, kita bikin format yang lebih terstruktur. Setiap anggota kenalin singkat bisnisnya, terus masuk ke sesi speed networking yang waktunya diatur. Tujuannya jelas, nemuin peluang kolaborasi beneran, bukan cuma basa-basi tukar kartu nama. Nah, angka ini penting buat diingat, 3 bulan.
Ini siklus yang ideal buat evaluasi program. Setiap 3 bulan, duduk bareng, terus tanya, apa yang berhasil, apa yang perlu kita perbaiki. Proses ini yang bikin komunitas kita tetap lincah, relevan, dan nggak gitu-gitu aja. Setelah kita balas diagnosisnya, fondasinya, sampai program praktisnya, mari kita satukan semuanya dalam sebuah metafora yang indah buat menutup pembahasan kita kali ini. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Komunitas itu ibarat rumah. Kalau berantakan, orang juga malas masuk. Tapi kalau dirapikan, tujuannya jelas dan suasananya nyaman, orang bukan cuma betah tinggal, tapi mereka bakal ikut merawat rumah itu. Ini soal kepemilikan bersama. Jadi, inilah transformasi yang kita tuju. Dari sekumpulan individu menjadi sebuah tim yang solid. Dari rapat-rapat yang membingungkan menjadi program-program yang berdampak. Dan dari waktu yang terasa terbuang menjadi momen untuk bertumbuh bersama. Perubahan ini sangat mungkin terjadi, asal kita semua mau bekerja sama. Pada akhirnya, ini bukan cuma tugas pengurus, tapi tanggung jawab kita semua sebagai anggota. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Apakah Anda siap untuk ikut merapikan rumah kita bersama-sama?